Nah, gimana nih caranya kita cuci tangan yang baik dan benar? Oke, apa kita coba aja langsung? Gimana? Iya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast kita Capcin, cuap-cuap informatif. Nah, bertemu lagi dengan saya Mei sebagai host di sini. Semoga sobat Capcin di rumah nggak bosen ya lihat saya. Nah, gimana sobat Capcin kabarnya di rumah? Semoga tetap sehat selalu. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari Puskesmas Bagu juga, yaitu Dr. Agri. Halo dok. Halo Mbak, sehat Gimana, Mbak? sehat? Sehat, alhamdulillah. Gimana Mbak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah dok, kali ini kita mau bahas tentang demam tipoid. Soalnya kayaknya banyak pasien rawat inap nih yang kena demam tipoid. Jadi apa sih dok demam tipoid itu? Oke, jadi demam tifoid ini sendiri itu merupakan infeksi kuman atau bakteri. Itu bakterinya namanya Salmonella typhi. Makanya kalau di medis namanya demam tifoid. Kalau orang-orang kenal, orang-orang awam biasanya dia bilang sakit tipes gitu. Jadi dia itu merupakan infeksi kuman di mana disebabkan oleh si bakteri ini tadi. Biasanya penyebabnya atau gimana caranya penularannya itu lewat fekal oral. Dalam artian dia memakan atau memakan sesuatu yang udah tercemar oleh bakteri tersebut, atau dia mengolah bahan makanan atau yang ngolahnya kurang bersih gitu. Bisa dari makanan, minuman, bisa semuanya. Gitu. Gejalanya apa aja dok? Nah kalau gejalanya ini sebenarnya bervariasi, tapi karena namanya demam, yang pertama demam yang muncul gitu, dimana biasanya diawali dengan demam. Nah demamnya ini sendiri dia punya pattern sendiri, jadi bisa membedakan satu sama lain demamnya itu, jadi bisa bedain sama DBD. Terus biasanya dia demam yang timbul pada tifoid ini sendiri dia step ladder pattern, dalam artian si demamnya ini tetap naik terus. Jadi misalnya sekarang demam yang pertama 36,9 lah. Nanti besok 37 bisa 37, nggak harus besok sih, misalnya nanti sore bisa naik lagi, pokoknya dia makin meningkat lah. Nah selain demam dia juga biasanya gangguan pencernaan karena dia kan masuknya lewat fekal oral ya. Nah, jadi gangguan pencernaan yang biasa pada orang-orang itu dia obstipasi atau sembelit. Nah terus bisa juga diare ada juga, atau bisa juga dia ada diarenya, ada obstipasi atau obstipasi sama diare juga gitu. Jadi misalnya sehari ini dia nggak bisa buang air besar, tiba-tiba besok diare gitu bisa jadi. Nah karena dia gangguan pencernaan, ada juga mungkin efeknya setiap orang tuh beda-beda yang timbul ya gejalanya. Bisa juga ada mual, bisa juga ada muntah yang berkali-kali juga bisa. Tapi kalau secara pemeriksaan fisik bisa dilihat dari lidahnya kotor. Nah kalau di anak-anak di semua sih sebenarnya, tapi biasa anak-anak tuh paling jelas ya, dimana dia lidahnya kotor, tandanya kotor itu dia putih-putih kotor gitu di tengah, tapi di pinggirannya tuh hiperemis itu kemerahan gitu. Selain pertama ada demam, gangguan pencernaan, dia juga bisa gangguan ke badan. Nah di badan biasanya dia pegel-pegel, nyeri sendi, pusing. Nah, bisa juga ada gangguan kesadaran karena mungkin demam yang terlalu tinggi pada anak-anak bisa terjadi ngigo. Ngigo bahkan bisa juga kematian kok. Iya, karena sebenarnya kalau kurang tepat, cepat penanganannya juga bisa komplikasinya kemana-mana gitu. Terus dok, tadi kan ditularkan lewat fekal oral, itu gimana dok? Bisa lebih dijelasin lagi nggak? Oke, misalnya nih kalau secara ngomongnya biasa-biasa aja ya. Misalnya dari anak-anak kan, nah apalagi anak-anak yang aktivitasnya cukup banyak di luar rumah. Nah yang dimana orang tuanya nggak terlalu lihat apa yang dipegang, apa yang dimakan, apa yang dijajanin gitu kan. Nah biasanya dia masuk, misalnya mbaknya jualan gitu, mbak jualan terus mbak nggak menjaga higienitasnya cukup kurang. Nah terus mbak masak, mbak jualin, nah si anak makan gitu, masuk ke mulut ya bisa jadi langsung tipes gitu. Oh berarti dari apa yang masuk? Iya, apa yang masuk gitu. Baik bukan dari makanannya aja sih sebenarnya, cara pembuatan, cara pengolahan, kebersihan dari yang buat juga termasuk bisa nyebabin tipes itu sendiri gitu. Kan kalau misalnya demam berdarah itu kan menular lewat nyamuk gitu. Kalau demam tipoid nanti menular nggak dok? Menularnya mungkin kalau orang yang sakit karena dia ada bakteri yang numpuk nih di tubuhnya. Kalau dia mengolah sesuatu mungkin di rumah karena dia yang sakit terus dia yang mengolah, kan dia dalam keadaan infeksi ya. Nah itu mungkin yang bisa nyebabin di sampingnya atau keluarganya bisa juga terkena dari tifoid itu sendiri.
Gitu. Terus dok, cara memastikan oh ini beneran tipes nih, karena ada juga kan yang dibilang oh ini cuma gejala tipes gitu. Oh gitu. Nah kalau untuk mendiagnosa secara pasti sebenarnya itu pertama mungkin dari gejala emang persenannya cukup banyak. Kalau gejala tipes ini kan memang beda-beda dari gejala yang lainnya ya. Nah terus kalau udah masuk di PKM atau di rumah sakit, dia ada beberapa pemeriksaan lain. Kan pemeriksaan fisik juga ada tuh, demamnya, nanti nadinya juga dihitung. Juga dia ada tremor juga biasanya. Nah terus kalau secara penunjang, nah dia goals dari pemeriksaan tifoid ini bisa ACC nih, dia tes tifoidnya positif gitu. Itu ada kultur. Jadi dia paling bagus nih. Kultur, dia ACC deh ini beneran tifoid tuh. Tapi kalau di sini kan kultur darah untuk di PKM kayaknya belum ada. Yang ada tuh cuma widal aja gitu. Nah pemeriksaan widal pun itu masih penelitiannya tuh masih ada iya apa enggak gitu. Tapi untuk sekarang ini untuk diagnosa tifoid untuk di puskesmas ya emang positif widalnya segini gitu. Berarti harus cek darah ya untuk itu gold standarnya lah gitu untuk. Terus dok, berapa lama kira-kira tifoid ini bisa sembuh? Untuk sembuhnya sendiri, karena yang terkena tifoid ini sendiri kan nggak menutup kemungkinan semua orang bisa terkena tifoid gitu kan. Nah, tapi yang sekarang yang beresiko terkena tifoid atau orang yang terkena tifoid ini ya orang yang gimana dulu gitu kan. Yang pertama tadi mungkin anak-anak yang aktivitasnya banyak di luar. Ya. Jadi misalnya kayak anak usia 5-19 tahun aktivitasnya tinggi, makan di luar, itu juga nggak menutup kemungkinan dia bisa terjadinya tipes karena imunitas juga turun. Nah terus orang-orang yang mungkin juga imunitasnya rendah kayak usia tua, atau dia memiliki penyakit diabetes, nah karena imunitas cukup rendah, kena apa aja tuh cepat gitu. Nah balik lagi sekarang yang sembuhnya ini orang yang kayak apa. Untuk kita yang misalnya tipes, mungkin penyembuhannya bisa cukup cepat daripada anak-anak atau orang tua gitu. Mungkin orang tua cukup lama penyembuhan karena imunitasnya cukup rendah gitu. Nah untuk penyembuhan itu ya bervariasi sih, tergantung siapa aja orangnya gitu. Kalau rata-rata dok berapa hari biasanya? Tergantung imunitas nih. Saya balik lagi ya Mbak. Kalau misalnya Mbaknya imunitasnya cukup baik, makan bergizi, sehat, udah bed rest, benar-benar bed rest, mungkin 7 hari bisa sembuh aja. Tergantung berarti imunitas ini aja. Paling cepat 7 hari berarti. 4 hari juga bisa aja sih Mbak. Kalau makannya bergizi, istirahatnya cukup, imunitasnya jadi bagus, makan vitamin semuanya dijor. Tapi kadang kalau kita sakit kan kita iya benar. Karena kalau misalnya orang tipes sekarang nafsu makan turun, imunitasnya juga lagi turun. Apalagi kalau misalnya gejalanya nggak yang ringan-ringan kayak tadi loh Mbak. Misalnya dia udah tipesnya tapi nggak penanganannya secara cepat, mungkin udah perdarahan, perforasi kan susah juga sembuhnya gitu. Tergantung gejala, faktornya siapa dulu yang kena gitu. Berarti ada komplikasinya ya, misalnya dia nggak cepat-cepat diobati apa? Banyak. Karena dia menyerangnya nih pertama karena yang paling bahaya sih menurut saya karena gangguan cerna ya. Karena yang paling parah itu bisa terjadinya perdarahan. Perdarahan di ususnya bisa jadi itu perforasi, perdarahan juga bisa. Terus bisa juga gangguan kesadaran sih ya, karena mungkin si salmonella ini udah kemana-mana, demamnya udah tinggi, kecemas, delirium tadi, udah ngigo kemana-mana, bisa jadi koma bahkan kematian karena gangguan kesadaran tadi. Nah juga bisa jadi karena kemana-mananya tadi, bisa juga dia infeksinya ke otak, ke selaput otak, meningitis jadinya infeksinya. Terus dok, kapan nih waktu yang tepat untuk kita ke puskesmas gitu kalau Harusnya kalau udah ada gejala langsung aja sih ke puskesmas. Karena kan kita kalau dia cuma demam aja kan demam tuh gejala ya. Kita nggak tahu ini sakitnya apa, demam ini sebabkannya apa. Jadi kalau misalnya kita rancu udah demam 3 hari tapi nggak ada pengobatan yang serius, cuma ada gejala aja, ya udah cari tahu ini sebabnya apa saya demam gitu. Ya sebaiknya langsung aja ke PKM, nanti di PKM tes darah juga lengkap gitu. Maksimal nih 3 hari udah harus. Iya, kalau udah demamnya nggak turun-turun kan makin tinggi kan gitu. Nah dok, kan ngeri banget nih bisa sampai koma sampai meninggal. Nah itu gimana nih tipsnya buat mencegah supaya
masyarakat khususnya sobat capcin di rumah Oke. biar nggak terkena demam tifoid? Jadi kan karena penyebabnya itu higienitas yang cukup buruk ya, otomatis yang pertama untuk pencegahannya mungkin higienitasnya harus ditingkatkan lagi menjaga gitu. kebersihan. Ya, pertama mungkin dari kebersihan diri sendiri, mungkin cuci tangan yang sering sebelum makan, sesudah makan, setelah memegang sesuatu yang kotor itu harus cuci tangan dulu gitu. Karena kita nggak pernah tahu nih apa yang udah kita sentuh terus masuk ke mulut kita kan jadi bahaya gitu Dan kan. yang pasti pakai sabun ya dok Iya, ya? harus pakai sabun dong. Kalau cuma air biasa mungkin efektivitasnya cukup kurang ya. Pertama higienitas diri sendiri dulu. Mungkin untuk dicegahnya ya makan yang ada di rumah aja lah ya. Kita tahu siapa yang masak ya kan. Orang tua kita juga nggak mungkin dong kotor-kotor untuk masak gitu. Nah kalau misalnya untuk orang-orang di rumah mungkin sayurnya dibersihin secara baik, buah-buahannya mungkin secara baik dibersihkannya. Dicuci Jangan dulu lupa, ya. jadi bahan-bahannya pun harus tetap bersih, alatnya juga harus bersih kan. Misalnya beli nih mbak, tapi mbak nggak tahu ini bekasnya masa dia langsung pakai kan nggak mungkin ya. Nah, harus dibersihin dulu. Atau enggak dia udah beli makan dari luar, bekas makannya kan nggak pernah tahu nih ini makanannya kotor apa gimana. Jadi piring-piringnya harus benar-benar bersih, bahan, alat semuanya harus bersih. Terus untuk pencegahannya lain mungkin meningkatkan imunitas ya mbak. Caranya gimana dok? Ya olahraga yang mbak teratur, makan yang benar-benar gizi seimbang, vitaminnya jangan lupa gitu. Kalau udah imunitas yang baik kayaknya bakteri yang lain nggak bisa masuk nih, udah tertangkal sama imunnya udah kuat gitu. Berarti jaga kebersihan. Iya. Imunitasnya ditingkatkan. Iya. Boleh kita minum vitamin? Boleh banget. Kan kita nggak pernah tahu nih dari makanan vitamin kita udah cukup apa enggak kan nggak pernah tahu. Jadi kalau bisa ya kalau mau silahkan beli vitamin aja. Jadi kayaknya banyak banget ya penyakit yang disebabkan oleh Iya, sebenarnya higienitas. kebersihan gitu ya, dok. Benar Diare banget. itu tuh ya, dok. Karena kita masih negara berkembang ya. Jadi untuk cukup susah untuk meningkatkan higienitas ya. Kalau dari penonton-penonton sih harusnya meningkatkan imunitasnya dulu ya. Jadi bisa dikasih tahu untuk tetangganya, gini loh harus cuci tangan dulu sebelum makan gitu. Terus dok ada nggak kayak imunisasi atau vaksin gitu yang bisa buat kita mencegah? Oh, sebenarnya ada karena tingkat terkena widal yang kena widal. Sorry Mbak, ulang. Sebenarnya ada untuk vaksinnya itu ada. Biasa itu udah bisa digunakan pada anak yang usia 2 tahun. Nanti diulang lagi pada usia 19 tahun. Itu yang saya terakhir baca ya. Tapi sebenarnya ada karena yang kena tifoid ini kan apalagi negara berkembang tuh cukup banyak. Jadi ada vaksinnya. Apa namanya vaksinnya? Saya nggak tahu ya Mbak. Berarti ada ya dok vaksinnya? Ada vaksinnya ada. Berarti bapak ibu di rumah bisa tuh nanti vaksin. Iya demam bisa. tifoid. Nah dok kan tadi katanya dari fekal oral. Kan Iya. fekal oral tuh nggak cuma dari makanan tapi dari minuman juga. Nah kalau minuman gimana nih dok? Kalau minuman yang pertama mungkin air ya, kualitas air yang kita pakai. Mungkin di sekeliling kita juga masih airnya nggak yang dari sumber mata air banget. Mungkin ada juga dari pam, ada juga dari sumur. Kita nggak pernah tahu kan. Kalau bisa yang pertama untuk mencuci bahan dan alat kayak sayur-sayuran tuh harus yang air mengalir. Jadi jangan ditumpukin satu ember nanti dipakai terus-menerus kan itu juga sama aja gitu kan. Memperpindahkan Iya bakterinya kan. Terus mungkin kalau yang diminum, nah itu air yang direbus dulu lah. Kalau misalnya benar-benar aku make sure dulu nih airnya emang beneran terbunuh dari bakteri dan kuman yang ada, jadi direbus. Mending direbus. Terus kalau yang sekarang mungkin gara-gara pakai banyak air isi ulang ya, karena kan air isi ulang sekarang beda-beda ya kualitasnya, tergantung si harganya. Ya harganya juga beda pastinya. Harga terus si yang ngolahnya ini udah beneran bersih nggak? Itu galonnya beneran dibersihin ulang nggak gitu kan? Nggak tahu ya dok. Iya, mungkin orang-orang udah kayak ini air ulang, isi ulang ya udah nggak usah langsung minum aja udah aman gitu kan. Padahal ya emang kalau memang untuk menjaga diri sendiri ya harus direbus dulu aja biar benar-benar make sure nih beneran nggak sih yang aku minum ini udah sehat, udah aman gitu. Yang penting nggak berbau, nggak berwarna, gitu sih. Nggak berasa. Iya tidak berasa juga. Itu untuk air putih yang untuk diminum ya gitu. Terus dok kan kita katanya Bu Dokter tadi kita harus sering-sering cuci tangan. Waktunya bener. itu kapan aja dok?
Untuk cuci tangan sih, kalau misalnya nggak ada benar-benar waktu untuk cuci tangan, ya bisa pakai hand sanitizer kapan aja kan masih bisa. Ada di saku, mungkin ditaruh semprot-semprot, tinggal kan aman gitu kan. Nah untuk cuci tangan sendiri mungkin sebelum makan dulu, sesudah makan. Sesudah ke kamar mandi, baik itu mau pipis, mau buang air besar, ya cuci tangan aja dulu gitu kan. Kita nggak pernah tahu tuh. Iya kan bakterinya di kotoran. Iya, nggak pernah tahu juga. Terus selesai makan atau pas pegang bayi gitu kali ya, untuk biar anaknya nggak gampang kan, karena resikonya cukup rentan untuk bayi. Pegang bayi, untuk bersih-bersihkan alat bayi, menyusui apalagi tuh. Ibu-ibu yang menyusui, sebelum menyusui, sudah menyusui, kayaknya harus ya. Oke Sobat Capcing, kita udah sama-sama tahu ya apa yang harus kita lakukan buat mencegah demam tifoid. Terus cara cuci tangannya, kapan. Pokoknya yang penting kita harus menjaga imunitas dan higienitas. Benar. Oke, terima kasih Bu Dokter Agri. Sama-sama Mbak Mei. Ilmunya sangat bermanfaat sekali khususnya buat Sobat Capcing di rumah. Nah, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, nanti bisa komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe juga. Nah, terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.